Halo, sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Saya kebetulan berhadapan dengan sebuah bahan yang sangat luar biasa ini. Ini adalah pohon santigi dengan ketinggian kurang lebih 60 cm. Cukup besar pohonnya, cuman mempunyai gerakan ataupun boleh saya katakan modal yang sangat kuat powernya. Power itu berarti dia bisa menampilkan sebuah gerak batang yang sangat kuat dan jelas, kemudian kayu kering yang juga sangat mendukung, ya, dari sebuah penampilan pohon yang dramatis. Artinya ini pohon pasti hidup di daerah yang sangat keras kehidupannya, sehingga banyak sekali hambatan, banyak sekali faktor-faktor alam yang mempengaruhi atau menyebabkan kematian dan menyebabkan justru keindahan dari gerak batang ini terjadi. Nah, pada konten kali ini saya ingin sharingkan secara berseri tentang bagaimana kita membuat bonsai meniru alam. Artinya kita membuat bonsai dengan panutan logika dan kaidah alam. Itu tentunya yang saya maksud dengan meniru alam adalah meniru kehidupan pohon tua yang hidup di alam. Dan itu tentunya alam tropis. Nah, saya akan menjelaskan nanti dalam prakteknya membuat ini, bagaimana pola pikir kita, bagaimana dasar-dasar pemikiran kita, sehingga sama sekali tidak melibatkan keinginan ataupun kehendak dari manusia. Artinya semua keputusan nanti yang diambil di dalam membuat pohon ini murni berdasarkan logika alam, murni berdasarkan kebiasaan ataupun kaidah tumbuh, karakter tumbuh, pola tumbuh sebuah pohon tua yang hidup di alam. Ya, ini luar biasa sekali bahannya, powernya sangat kuat. Pohon ini diambil kurang lebih 5-6 bulan dari alam. Nah, ini saatnya saya melakukan styling yang pertama. Pada tahap ini kemungkinan masih dalam tahap pemilihan, belum ada tahap-tahap yang istilahnya melakukan pembentukan atau pengarahan yang detail, belum. Jadi kalaupun nanti ada pengawatan ataupun pengarahan, saya hanya melakukan pengarahan yang dasar dulu, ya, karena bisa dilihat di sini cabang rantingnya masih kecil-kecil. Ya, tentunya saya tidak gegabah, artinya terus dari kondisi yang seperti ini saya jadikan anatomi ataupun keseimbangan anatomi adalah prioritas nomor 1 buat saya. Jadi apapun itu, berapapun lamanya waktu akan saya tunggu sampai kemudian anatominya bisa memenuhi proporsi yang sesuai dengan kondisi batangnya atau bahannya. Jadi bisa dilihat di sini ya, ini masih sangat kecil sekali. Kemudian ini anatomi yang sudah jelas cukup, artinya ini diperoleh dari alam, sudah memang besar. Ini masih kecil. Ya, inilah yang perlu kita besarkan dulu, yang nantinya akan bisa menambah power dari pohon ini. Jadi kekuatan tumbuhnya nanti bisa lebih besar untuk diekspos menjadi desain apapun atau desain kumpulan tajuk apapun. Keringan tidak banyak saya olah, saya menghargai sekali apa yang sudah ada ini. Ini adalah murni kejadian ataupun bentukan dari alam, karena memang faktor alam.
Ya, ini bahkan bisa dilihat ya teman-teman, ada sebuah bentuk yang menyerupai kepala naga. Ya, mulai dari sekarang pohon ini saya juluki Dragon Head atau kepala naga. Karena memang ada bentuk kepala naga di keringannya ini yang terjadi secara alami. Oke, mari kita ikuti bersama bagaimana saya memproses awal. Ini adalah pertama kali saya melakukan penanganan desain untuk pohon ini. Yang pertama adalah saya melakukan pemilihan dulu seperti biasa. Jadi ini adalah teknik konsentrasi tumbuh yang biasa saya lakukan untuk dipilih kemudian dibesarkan. Jadi apa yang saya pilih nantinya akan dibesarkan dulu ya, dengan mengurangi apa yang tidak terpakai, maka saya sudah melakukan teknik konsentrasi tumbuh agar yang saya inginkan untuk diperbesar bisa terjadi lebih cepat. Seperti biasa, setiap pemilihan ranting saya selalu memilih kemudian menentukan atau menyisakan 2 titik tumbuh di paling dasar agar nantinya kalau ranting ini sudah besar saya mempunyai pilihan. Sudah selesai saya melakukan pemilihan. Jadi sekarang pohon sudah terlihat lebih jelas di mana titik tumbuhnya. Jadi melihat kondisi yang ada ini sebenarnya udah gamblang sekali, udah jelas sekali bahwa nanti akan dibangun mahkota di sebelah sini. Kemudian mahkota kedua di sebelah kini. Kemudian ada mahkota ketiga di belakang. Sebelah sini ya, nanti kita akan
tentukan bersama. Saya memutuskan untuk membuat mahkota akan berada di pertumbuhan yang dari pertumbuhan yang cabang yang ini. Jadi di sini sudah jelas sekali bahwa saya harus memperbesar cabang ini sampai minimal sebesar ini. Jadi sangat jauh, tetapi akan kita lakukan. Perkiraan dalam kurang lebih 1-2 tahun bisa tercapai apabila pertumbuhannya memang bagus terus. Nah, inilah yang saya maksud dengan memperbaiki dulu, karena gerak batangnya terputus apabila saya menggunakan mahkota di sini. Sebenarnya apabila saya menggunakan gerak batang yang ada ini, dia bisa menuju ke arah sini dan menentukan ini sebagai mahkota. Tetapi kemungkinan pohon ini akan lebih bagus apabila proses gerak batangnya ini dijadikan sebagai ekor. Artinya agar nantinya bisa terlihat jelas kesinambungan antara kepala di sini atau mahkota di sini, kemudian menuju ke gerak ataupun arah tumbuh dengan gerak batang yang sangat bagus ini menuju ke ujung ataupun ekor dari pohon ini. Ya, mudah-mudahan saya bisa mudah-mudahan cabang ini bisa menjadi kekuatan yang bagus. Artinya jalurnya dia bisa mempunyai kekuatan akar sehingga mendukung untuk pembesaran cabang ini. Disinilah kunci keindahan dari pohon ini. Apabila ini tercapai, maka pohon ini akan benar-benar sangat bagus. Selain itu, sambil menunggu ini juga masih banyak yang harus dibesarkan. Ini semua harus dibesarkan. Ada beberapa yang sudah dikawat ini. Ya, jadi ini sebenarnya tidak perlu diperlakukan seperti ini, artinya pengawatan yang sangat ekstrim, kasihan, karena dengan demikian pembesarannya akan lebih lambat daripada dia hanya diarahkan saja. Biasanya pada awal-awal begini saya tidak melakukan penekuan yang sampai ekstrim seperti apa ini. Ya, kasihan tidak dapat tumbuh dengan cepat. Oke, saya akan lakukan beberapa pengawatan, kemudian pengarahan. Nanti akan saya jelaskan lagi tujuan-tujuan pengarahannya ini ataupun pengawatannya untuk perencanaannya bagaimana. Sambil melakukan pengawatan ini, saya akan sedikit sharing tentang bagaimana pola pikir kita ketika harus membuat bonsai meniru alam. Atau pertanyaannya adalah apakah perlu kita membuat bonsai ini meniru alam? Nah, disinilah letak dari kunci dari pembuatan bonsai yang kita lakukan. Dari awal sebenarnya masing-masing kita sudah harus menentukan apa konsep dasar ataupun pola pikir dasar kita membuat bonsai ini apa. Kalau boleh saya sedikit memberi gambaran bahwa bonsai adalah sebuah kesenian. Ya, semua seni tujuan atau pencapaiannya adalah mencapai keindahan. Pasti semua setuju.
Karena memang itu tujuan orang berkesenian. Ujung-ujungnya adalah pencapaian sebuah keindahan. Baik itu seni musik, seni tari, seni lukis, semua berujung pada pencapaian keindahan. Keindahan yang nantinya diapresiasi oleh, kalau musik ya pada sebuah konser oleh penontonnya, kalau tari ya pada sebuah pertunjukan teater ataupun apa oleh penontonnya. Kalau seni rupa ya ujung-ujungnya misalkan lukis ya pada sebuah pameran karya dan lain-lain. Nah itu adalah sebuah puncak dari presentasi kita berkesenian yang ujung-ujungnya adalah keindahan, pencapaian keindahan. Di dalam bonsai sama, kita membuat sebuah karya, membuat sebuah bonsai, itu pencapaian ujung akhirnya adalah sebuah keindahan. Lalu kalau boleh saya membedakan, di dalam bonsai ada dua aspek pencapaian keindahan. Yang pertama adalah pencapaian keindahan menurut idealisasi manusia. Yang kedua adalah pencapaian keindahan menurut idealisasi alam. Saya jelaskan yang pertama dulu, yaitu pencapaian keindahan menurut idealisasi manusia. Langsung saya contohkan saja, mungkin teman-teman juga pernah dengar bahwa ada sebuah kriteria pembuatan bonsai yang menyatakan bahwa cabang pertama harus lebih gede daripada cabang kedua. Cabang kedua harus lebih gede dari cabang ketiga dan seterusnya. Sehingga semakin ke atas semakin mengecil, membentuk sebuah kanopi ataupun siluet segitiga nantinya. Nah inilah idealisasi menurut manusia. Jadi menurut manusia, cabang pertama yang lebih gede itu ideal. Ya kan? Kemudian cabang kedua juga lebih gede dari cabang yang ketiga. Nah ini ideal menurut manusia. Tetapi apakah ini ideal menurut alam? Nah, saya katakan tidak, karena alam tidak bicara seperti itu. Hal apapun bisa terjadi. Cabang yang kecil bisa di bawah, cabang yang gede bisa di atas, dan lain-lain. Tetapi apakah idealisasi menurut manusia ini jelek? Artinya saya tidak sedang membandingkan bahwa menurut manusia jelek, menurut alam bagus, tidak. Ataupun menurut manusia bagus, menurut alam jelek, tidak. Saya hanya membandingkan perbedaan pola pikir. Ya. Nah itulah yang saya maksud dengan contoh keindahan ataupun idealisasi yang dicapai oleh pemikiran manusia. Nah terus sekarang bagaimana contoh idealisasi yang menurut alam? Mungkin teman-teman sudah sering mendengar bahwa saya menciptakan bonsai memang menggunakan idealisasi alam. Pencapaian keindahannya, perwujudan pencapaian keindahannya, idealisasinya menurut alam. Bahwa sebuah pohon itu mempunyai kekuatan tumbuh yang berada pada cabang-cabangnya. Tidak peduli cabang itu kecil tumbuh di bawah ataupun besar tumbuh di atas, atau sebaliknya tidak peduli. Karena di alam apa saja bisa terjadi. Yang paling penting adalah mencapai keseimbangan tumbuhnya, mencapai keseimbangan kehidupannya. Ya, jadi misalkan ada cabang yang besarnya sekian, nantinya akan saya bentuk tajuk sekian pula. Jadi ini misalkan saya kasih
saya kasih angka 8, tajuknya akan sebesar 8. Yang 3 tajuknya akan sebesar 3. Yang 4 tajuknya akan sebesar 4. Nah, itulah keseimbangan. Itulah idealisasi menurut alam. Sesuai dengan besaran tumbuhnya. Kita membuat rangkaian tajuknya sesuai dengan kekuatan tumbuhnya. Saya mengidealkan ataupun alam mengidealkan bahwa setelah pohon ini menjadi tua, maka ujung mahkotanya ini selalu berada di atas. Kumpulan tajuk paling besar kebanyakan berada di atas. Nah, inilah idealisasi alam. Jadi kalau dicari di alam pasti ketemu ini. Pohon-pohon tua yang besar itu ujungnya ataupun tajuk yang paling atasnya itu pasti terlihat lebih besar ataupun lebih rimbun daripada tajuk-tajuk yang lain. Inilah idealisasi alam. Inilah yang saya maksud dengan keindahan yang dicapai menurut idealisasi alam. Nah, saya berikan gambaran yang mungkin bisa lebih jelas lagi. Di awal tadi saya udah bilang bahwa semua kesenian ujung-ujungnya adalah pencapaian keindahan. Saya kasih gambaran bermusik aja. Bermusik apapun, tetapi biar bagaimanapun musik yang kita mainkan, keindahan akan muncul apabila musik kita tidak fals, didengar. Fals, sumbang. Nah, kenapa kok musik dikatakan sumbang? Karena ada panutan nada dasarnya, yaitu do re mi fa sol la si do. Apabila kita bermusik atau melantunkan sebuah nada kemudian terdengar sumbang, maka pasti nada yang dilantunkan keluar dari not do re mi fa sol la si do. Nah, di sini sebagai manusia, meskipun tidak belajar musik, saya bisa tahu, teman-teman juga mungkin bisa mendengar atau merasa bahwa ini musiknya ada fals, nadanya agak ada yang lepas. Nah, itu karena apa? Karena di otak kita sudah ada do re mi fa sol la si do tadi, sehingga pada saat kita mendengar musik, otomatis ini bekerja untuk merasakan apakah sudah sesuai nadanya dengan apa yang ada dalam benak kita. Nah, itulah sedikit gambaran. Di dalam bonsai pun juga kita tidak bisa membuat sebuah karya yang sumbang atau fals. Nah, agar tidak fals bagaimana? Kita harus punya panutan ataupun seperti nada dasar do re mi fa sol la si do tadi. Kalau pencapaian keindahannya menurut manusia, maka panutan yang harus kita buat sebagai panduan membuat adalah estetika seni rupa. Nah, estetika seni rupa ini adalah banyak, ya, membuat komposisi dengan balance yang bagus, irama yang bagus, unity atau kesatuan yang bagus. Membuat komposisi dengan menyatukan elemen garis, ruang, tekstur, value, dan lain-lain. Nah, ini dikomposisikan sehingga bisa mempresentasikan sebuah karya yang tidak lepas dari estetika seni rupa. Nah, kalau membuat bonsai mengikuti idealisasi alam, maka logika-logika alamlah yang menjadi nada dasar dari proses pembuatan. Do re mi fa sol la si do-nya adalah logika alam, kaidah alam, kemudian pola tumbuh pohon tua yang hidup di alam, kalau objeknya adalah
pohon tua yang hidup di alam. Nah, inilah yang saya maksud. Jadi kita sudah tahu untuk membuat karya yang bagaimana. Ya, apabila ditentukan, oh saya kepingin membuat idealisasi menurut manusia, dah bonsainya, monggo silahkan. Tetapi saya sudah apa namanya jelaskan bahwa Anda harus mengerti benar tentang estetika seni rupa, teori-teori tentang seni rupa ataupun komposisi ataupun apa itu. Ya, jadi kalau Anda memutuskan untuk membuat bonsai meniru alam, maka belajarlah dari alam, mengertilah. Membuatlah rumusan-rumusan apa yang masuk akal di alam. Membuatlah rumusan-rumusan apa yang menjadi kebiasaan atau pola hidup dari sebuah pohon tua yang hidup di alam. Dalam hal ini saya kasih apa namanya batasan aja alam tropis ya. Jadi alam kita, alam Indonesia. Jadi demikian kurang lebih penjelasan saya tentang sekilas dasar dari penciptaan bonsai ini. Pentingnya harus ditentukan dari awal supaya kita tidak rancu. Karena saya pernah mencoba untuk menggabungkan antara mencapai keindahan estetika seni rupa ataupun menurut manusia dengan mencapai keindahan menurut alam. Saya gabungkan bagaimana? Nah, ini tidak ketemu. Tidak bisa ketemu karena kontroversi. Yang satu bilang begini, yang satu alamnya tidak bicara begitu. Yang alam bilang begini, seni rupanya tidak bilang. Ya, nah, jadi itu saya merasa malah sangat kesulitan untuk mewujudkan sebuah karya seni bonsai yang beridealisasi ganda. Jadi idealisasinya juga menurut manusia, idealisasinya juga menurut alam. Sulit, tidak bisa. Saya merasa tidak bisa. Nggak tahu kalau nanti ada atau teman-teman mungkin bisa menciptakan sebuah karya dengan konsep yang ganda seperti itu, mungkin akan bagus juga hasilnya. Kita nggak tahu. Nah, seperti ini ya, sebuah keindahan apa namanya? Kayu kering, kayu mati yang terpresentasikan apa adanya menurut hasil dari keganasan alam ya. Inilah yang saya hargai sebagai keindahan menurut alam ya. Tetapi kalau mungkin di luar sana ada beberapa orang yang merasa, oh ini kurang kurus, saya kuruskan dengan dipahat. Nah, ini berarti manusianya merasa ini kurang ideal. Maka diidealkan sama dia, dikuruskan melalui dipahat. Ya, menurut saya sih ini nggak perlu. Buat apa mau gede, mau kecil, mau apa? Inilah karya alam, inilah keindahan yang dibentuk dari alam. Pisau pahat manapun tidak akan mungkin bisa membuat keindahan seperti ini. Kan begitu. Nah, inilah bedanya. Tetapi saya sekali lagi tidak berusaha untuk membandingkan antara oh yang ini jelek, yang ini bagus, tidak. Sekali lagi ini hanya saya apa namanya memberikan perbedaan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana langkah-langkah ataupun pola pikir yang digunakan untuk membuat sebuah bonsai yang meniru alam. Ya, karena pada konten ini itulah yang akan saya bahas. Jadi saya tidak akan membahas pencapaian keindahan bonsai lewat idealisasi manusia. Saya akan membahas pencapaian bonsai menurut idealisasi alam. Karena apa? Karena saya sendiri menganut paham yang itu, yang membuat bonsai menurut keindahan ataupun menurut idealisasi alam. Ya, sebelumnya saya kembali ke pohon ini dulu. Ini sudah selesai saya kawat, kemudian saya sudah mengarahkan juga
Jadi ini adalah langkah awal ataupun membuat dasar dari bonsai, kerangka dari sebuah bonsai. Yang tadi sudah saya ulas bagaimana keinginan saya di dalam membuat bonsai ini. Rencananya apa? Ya, seperti tadi di awal sudah saya utarakan bahwa di sini akan terjadi letak mahkota utama. Ya, yang tentunya apabila saya memutuskan demikian, saya harus memperbesar cabang yang ini untuk menjadi minimal segede ini. Baru nanti bisa dikatakan sebagai terusan atau lanjutan gerak dasar. Kalau ini masih berupa cabang, tetapi kalau saya gedein nanti akan berubah, akan beda. Nah, selanjutnya kemudian kenapa kok saya tidak menggunakan jalur ini sebagai ujung dari pohon? Karena memang saya menginginkan gerakan ini menjadi berurutan, diawali dari munculnya kepala, kemudian bergerak ke ujung dari pohon ini ataupun ekor dari pohon ini. Meskipun di dalam apa namanya perjalanannya gerak batang ini muncullah kekuatan-kekuatan tumbuh yang bisa saya manfaatkan sebagai kelompok-kelompok perdaunan. Seperti biasa, konsep bonsai tropis saya terapkan, yaitu memanfaatkan kekuatan tumbuh untuk menjadi ataupun membuat bentuk kelompok-kelompok tajuk. Yang belakang juga sudah saya arahkan, sudah saya rencanakan, nanti inilah yang akan menjadi mahkota di bagian belakang, kemudian ini sebagai pengikut-pengikutnya. Ya, banyak sekali pertumbuhan-pertumbuhan yang masih diharapkan bisa tumbuh, karena untuk mengisi beberapa titik kekosongan. Nanti kita lihat, nah, jadi seperti ini, apakah nanti kita pakai, kita masih belum tahu. Jadi kemungkinan-kemungkinan apa bisa saja terjadi, kemungkinan di sini bisa tumbuh, kemungkinan di sini bisa ataupun di mana saja, nanti kita pertimbangkan. Konten ini akan sangat lama, kurang lebih saya perkirakan bisa mencapai 2 tahun atau kurang lebih 8 sampai 10 kali pertemuan. Baru pohon ini bisa paling tidak terlihat apa namanya ini, gayanya atau apa desainnya bisa terlihat. Untuk pohon ini, inilah yang bisa saya bagikan sebagai langkah awal. Selanjutnya mari kita lihat nanti hasil apa yang didapat dari apa yang saya lakukan sekarang, yaitu 2-3 bulan ke depan untuk menjadi seri yang kedua dari pembuatan pohon ini. Nah, lanjut tadi ke apa? Sharing saya tentang perlukah kita membuat bonsai meniru alam. Jadi pada dasarnya memang bonsai ini adalah tidak bisa disamakan dengan berkesenian dalam seni rupa, karena kita memang merupa, tetapi mempunyai objek yang hidup. Jadi disinilah kesulitan ataupun beberapa hal yang tidak bisa diterapkan ataupun disebut sebagai seni rupa, seni bonsai ini. Karena pada dasarnya seni rupa itu adalah pelampiasan jiwa ataupun pelampiasan ekspresi dari sang seniman. Jadi sang seniman menuangkan apa unek-uneknya yang ada di dalam sini, di dalam sebuah karya lukis di kanvas, ataupun karya lukis di tembok, ataupun karya patung, ataupun apa. Semua murni dari apa ini namanya? Dari keinginan sang seniman. Karena disitulah letak keindahan menurut sang seniman. Misalkan dia ingin menggambarkan seorang yang lari. Nah, seorang yang lari ini sudah ada di benak sang seniman bagaimana
ekspresinya bagaimana, langkah kakinya bagaimana, arah ayunan tangannya bagaimana, agar nanti sehingga pada saat lukisan ini jadi, orang akan benar-benar merasakan sedang melihat orang yang sedang lari. Bahkan mungkin hembusan anginnya pun bisa terasa. Nah, disitulah kehebatan seorang seniman membuat sebuah karya seni lukis. Tetapi pada sebuah bonsai ini tidak bisa diterapkan hal yang apapun keinginan sang seniman itu pasti harus disesuaikan dengan keinginan pohon juga. Karena biar bagaimana pohon ini juga mempunyai keinginan tumbuh, mempunyai keinginan hidup yang harus dimengerti oleh manusia, yang harus dipengerti oleh sang seniman. Nah, dari dasar pemikiran itulah saya menyimpulkan bahwa memang seni bonsai ini seninya adalah pada saat kita bisa mengikuti kemauan pohon. Seninya adalah pada saat kita bisa mengeluarkan potensi terbaik dari sebuah bahan bonsai. Nah, oleh karena itu saya memutuskan untuk membuat bonsai meniru alam. Karena ya sampai hal yang detail pun harus dibedakan. Antara ini adalah keringan santigi, itu adalah keringan sancang misalkan, wahong, sinensis. Beda. Ya. Tetapi pada saat kita mengidealisasikan sebuah keringan ini menurut manusia, hasilnya akan sama. Ya, di mana perbedaan antara keringan santigi dan keringan sancang hampir tidak bisa dibedakan karena apa? Dibuat dengan pisau pahat yang sama. Hanya faktor keringan, belum lagi karakter tumbuh antara asem dan santigi berbeda. Kalau kita membuat menurut keinginan manusia, ya akan sama. Karena keinginannya begitu, tidak mengikuti keinginan pohon. Bagaimana kita bisa membuat perandingan asem berbeda dengan perandingan santigi? Ataupun tampilan presentasi sebuah pohon asem berbeda dengan tampilan presentasi pohon santigi. Perbedaannya apa? Ya, kalau tidak perlu dibedakan ya kan aneh. Ya, karena kita berproses dengan beberapa jenis. Ya, maka bonsai yang baik yang bisa mempresentasikan siapa dia. Asem ya asem, santigi ya santigi. Nah, ini yang sangat apa namanya? Mendasari saya untuk memutuskan membuat bonsai meniru alam. Meniru alam artinya apa? Bukan copy paste ya. Jadi saya tidak meniru pohon yang hidup di alun-alun sana untuk saya jadikan model jadi bonsai seperti itu, tidak. Tetapi pola hidup dari sebuah pohon tua yang hidup di alam itulah yang saya rumuskan. Banyak saya rumuskan. Nah, pola hidup apa? Ya seperti misalkan tadi bahwa bonsai tropis ataupun karakter pohon tua yang hidup di alam tropis cabangnya banyak. Cabangnya banyak. Masing-masing cabang mempunyai kekuatan tumbuh. Masing-masing kekuatan tumbuh mempunyai kelompok tumbuh. Masing-masing kelompok tumbuh mempunyai pemimpin. Sehingga terbentuklah semi mahkota ataupun bonsai tropis bisa mempunyai banyak mahkota. Nah, itulah rumusan-rumusan alam, sedikit gambaran yang saya rumuskan untuk mendasari karya saya. Nah, ketika saya harus berhadapan dengan pohon yang seperti ini yang tidak sama dengan beringin yang di alun-alun, tetap saya gunakan prinsipnya tadi. Bahwa kekuatan tumbuh saya manfaatkan untuk menjadi kelompok tumbuh. Kelompok tumbuh saya buat pemimpin tumbuh. Pemimpin kelompok, sorry. Nah, itu sama kan prinsipnya. Tetapi bentuknya berbeda. Ya kalau di alam pun nanti pohon ini jadi, ya tidak ada pohon seperti ini di alam, tidak ditemukan. Tetapi prinsip tumbuhnya yang kita temukan. Ya, jadi bisa dibedakan. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Jadi nanti akan saya lanjut ceritanya ini berseri sesuai dengan proses dari pembuatan pohon ini. Akan sangat asik sekali.
Karena dasar dari pembuatan setiap langkah akan saya jelaskan dasar pola pikirnya. Terima kasih telah menyimak, semoga ini bermanfaat. Mungkin saya putar dulu. Ya, sampai ketemu pada konten saya berikutnya. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya bokop. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, share.